Oke, sebelum videonya dimulai, kalian bisa follow Instagram aku dulu @kalstudy karena di situ aku update karya-karya aku dan ada beberapa review stationery juga. Jangan lupa dicek. Halo semuanya, balik lagi sama aku Akila. Video kali ini adalah Paint With Me plus Q&A. Jadi sambil ngelukis, aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi kali ini aku ngelukisnya beda karena aku akan ngelukis pakai paint by number kit gitu. Nah, ini tuh bisa kalian cari di @paintedbyu di Instagram. Dia juga punya Shopee. Pengirimannya juga aman banget kayak bentuk tube gitu. Jadi di dalamnya tuh nggak akan rusak, kegencet gitu, nggak, bener-bener aman. Dan ini ada kelengkapannya. Yang pertama pastinya kita bakal dapet ini buat dilukis. Ini ada angka-angkanya. Ini tuh kain kanvas gitu, cuman gak ada kayunya. Kalian bisa masukin ini ke Figora atau mau kalian pakuin ke kayu kanvas. Nah, ini itu ada angka-angkanya gitu. Jadi kita nanti ngelukisnya berdasarkan angka yang ada di situ. Dan gak lupa kita pasti dikasih contohnya supaya nanti waktu kita ngelukis itu gak bingung karena angkanya tuh kecil-kecil banget. Jadi gambar ini akan sangat membantu. Yang nggak boleh lupa, di sini aku juga dapat satu set cat yang isinya ada 6 warna. Ini angkanya sesuai sama yang ada di artboardnya. Lalu aku juga punya 5 kuas dengan ukuran yang berbeda. Ini ada yang gepeng gitu, terus ada yang ujungnya lancip. Ini juga ada kuas yang kecil supaya kita bisa menjangkau bagian-bagian yang kecil. Ini aku kasih alas akrilik bekas supaya mejanya nggak kotor. Nggak lupa aku juga tuangin air supaya jaga-jaga nanti kalau misalnya aku butuh. Aku akan mulai dari warna yang paling terang supaya nanti gak belepotan gitu sih, soalnya kan bisa ditutup pakai warna yang gelap. Nah, aku itu pertamanya kan pengen ngecat yang bagian langitnya dulu kan, tapi ternyata hati aku ini sangat gak sabar. Jadinya aku malah kepengen pakai warna krem dulu gitu. Karena kalau putih tuh kayak aduh apaan sih ini nggak kelihatan lama banget. Jadinya aku kayak ya udah krem aja biar kelihatan gambarnya gitu. Ya udah deh, akhirnya aku ngecat pakai warna krem. Oh iya, catnya ini udah beberapa hari di rumah aku dan nggak kering sama sekali. Waktu aku pakai tuh kayak masih enak-enak aja, masih normal, dan tempatnya itu rapet banget. Jadi kalian nggak usah khawatir catnya bocor atau catnya tumpah selama perjalanan ke rumah kalian. Paint by numbers ini cocok banget buat kalian yang pengen ngelukis tapi kalian gak bisa gambar, kalian gak suka gambar. Nah, kalau pakai ini tuh kayak kalian tinggal ngikutin angkanya aja dan udah ada garisnya. Jadi bener-bener tinggal nyesuaiin angka dan ngikutin garis. Terus buat kalian yang anak SMA, anak kuliahan, terus orang-orang yang udah kerja, yang suka stres, itu ini tuh bisa dijadiin buat relaksasi gitu, bisa jadiin buat me time atau sebagai art therapy juga supaya kita tuh bisa lebih relax, terus mood kita bisa jadi lebih baik. Terus ini juga melatih kesabaran banget karena jujur waktu aku ngerjain ini tuh kayak rada emosi, kayak aduh apaan sih ini kecil-kecil, sumpah nggak bakal selesai. Ternyata dalam beberapa jam itu aku enjoy sendiri dan aku merasa menikmati masa-masa dimana aku harus ngelukis ini gitu, kayak paham gak sih? Jadinya awalnya yang aku emosi karena ini kecil-kecil banget, aku tuh jadi seneng gitu. Meskipun ini gambarnya rumit banget, tapi masih bisa aku jangkau. Kalau misalnya ada angka yang tidak terbaca pun, aku masih bisa ngelukis pakai feeling dan aku bisa ngeliat contohnya. Jadi misalnya, aduh ini angka berapa ya? Terus aku lihat di gambarnya contoh itu, oh ternyata ini warnanya biru. Ya udah aku tinggal ikutin aja. Gitu. Selain untuk stress relief, ini kalau udah selesai kalian bisa pajang di kamar, terus kalian bisa jadiin ini gift hadiah buat teman kalian, buat mama kalian, terus pokoknya bisa deh dibuat apa aja. Oke, sambil ngelukis aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kalian tanyain di Instagram. Pertanyaan pertama, makanan favorit aku. Jadi makanan favorit aku itu adalah mie ayam atau semua hal yang berhubungan sama mimian. Jadi yang paling pertama itu mie pangsit, terus kayak makanan yang berhubungan sama mie yang kayak udon, ramen, terus mie goreng, mie tek-tek, mie malang, bakmi, itu aku suka banget, pokoknya berhubungan sama mie. Pokoknya bukan bihun aja. Kalau bihun sih aku suka, cuman aku nggak segila-gilaan sama mie pangsit sih. Yang paling suka mie pangsit. Terus aku juga suka sate ayam, apalagi sate Ponorogo, terus ada sup iga, rendang, pokoknya makanan-makanan Indonesia tuh aku kebanyakan suka, kecuali ikan aku nggak mau. Terus aku juga suka banget sama cake-cake yang manis-manis gitu kayak Black Forest, opera, pokoknya kayak kue-kue ulang tahun tuh aku suka banget. Pertanyaan selanjutnya, kakak ngedit video pakai aplikasi apa?
Jadi kalau di laptop itu aku pakai aplikasi namanya Final Cut Pro, tapi sayangnya ini cuman tersedia di Mac aja. Kalau di HP aku pakai aplikasi namanya Flow. Pertanyaan selanjutnya adalah how to start your own business. Jadi kalau dari aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman aku dan menurut aku, yang pertama yaitu cari apa yang kamu suka atau jualah sesuatu apa yang kamu suka. Supaya nanti waktu ngejalaninnya tuh nggak terlalu berat gitu, karena kita harus enjoy kan sama apa yang kita lakukan. Terus yang kedua, cari pasar yang tepat, mau dijual di mana dan untuk siapa. Terus selanjutnya yaitu kita susun, kita perlu modal berapa, terus planningnya kayak gimana, terus nanti pokoknya kalian rencanain modalnya berapa, kalian mampunya seberapa, kayak gitu. Terus cari nama yang unik untuk toko kalian dan usahain jangan susah-susah supaya orang itu bisa inget sama nama toko kalian. Terus selanjutnya kalian itu jualanlah barang yang unik atau yang problem solving. Misalnya kayak barang-barang yang belum kalian pernah temuin di umum atau barang yang kayak oh gara-gara barang ini aku jadi lebih mudah dalam melakukan ini. Itu namanya kayak barang yang problem solving. Terus kalau udah jualan, kalian nikmatin aja, nggak usah takut gagal, karena namanya bisnis, namanya jualan tuh pasti ada aja yang gagal, ada aja yang nggak berhasil, ada aja yang nggak laku, dan percayalah bahwa suatu saat nanti kalian akan dikasih kesempatan untuk sukses dalam berjualan kalau kalian bener-bener niat dan nggak mau menyerah. Pertanyaan selanjutnya, kalau sekolah online biasanya selesai jam berapa? Jadi aku tuh sekolah online mulainya jam 6.50, terus selesainya jam 11.30, tapi biasanya tuh ada tugas. Jadi tugasnya tuh buat siang sampai sore. Karena kalau sekolah offline itu aku full day. Jadi tugas-tugasnya itu kayak gantiin pelajaran waktu sore dan siang. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, Kak, meja marble yang warna hitam beli di mana? Please jawab. Oke, jadi sebelum kalian semua tanya lagi, aku tuh yang sering muncul di video aku ada dua meja. Yang meja putih marble sama yang meja hitam ini meja yang buat aku belajar. Sebenarnya warnanya kayak agak coklat abu-abu sih, bukan hitam. Nah, sebenarnya itu meja kayu biasa gitu, custom, pesen di orang. Terus atasnya tuh kayak dikasih granit, granitnya tuh granit yang buat lantai itu. Jadi dipotong terus ditaruh di atas meja. Pokoknya kayak gitu deh. Intinya meja sama buat atasnya ini granitnya itu belinya terpisah. Granit tuh bisa beli di toko bangunan biasa kayak di depo bangunan aja kayaknya ada deh. Lanjut, ini ada pertanyaan, Kak Kila udah pinter ngelukis sejak kapan? Oke, jadi aku tuh nggak bisa bilang aku tuh pinter ngelukis, cuman aku suka melukis, tapi aku nggak jago ngelukis. Aku biasanya kalau ngelukis itu ngeliat si Bob Ross atau ngeliat youtuber-youtuber yang dia kayak painting tutorial gitu, terus aku ngikutin dia. Jadi kalau bener-bener ngelukis yang dari otak aku sendiri itu aku nggak bisa. Begitu. Lanjut, ini pertanyaan yang greget banget karena kayak gemes gitu sama orang-orang. Kenapa nggak pernah tunjukin muka? Oke, jadi sebenarnya alasan pertama adalah privacy karena aku merasa nggak nyaman kalau muka aku tuh kayak terpampang di orang-orang gitu loh, kayak kelihatan sama orang banyak. Apalagi nih YouTube yang lihat itu kan ribuan, jadi aku kurang nyaman aja gitu. Pokoknya intinya kayak jangan maksa aku gitu buat nunjukin muka, karena suatu saat nanti atau kayak di Instagram itu aku pasti bakal tunjukin. Kalian aja yang suka nggak lihat gitu, padahal aku juga beberapa kali udah pernah face reveal di Instagram aku gitu. Dan kalau dari aku sendiri, please kalian jangan maksa aku buat nunjukin muka karena itu sangat mengganggu privasi aku. Tapi aku memaklumi kekepoan kalian karena kayak aneh aja nggak sih YouTube yang nggak pakai muka. Jadi wajar aja kalau kepo, tapi kalian jangan sampai ngeganggu aku gitu. Tapi ini aku nggak marah loh ya, aku cuman beneran bilang doang gitu supaya kalian tuh tahu gitu, nggak cuman harus ke aku doang untuk menjaga privasi, tapi semua orang itu pasti butuh privasi. Mungkin kalian belum tahu etikanya gimana, jadi aku kasih tahu ke kalian. Cuman aku beneran kok nggak marah, aku nggak marah, aku kayak cuma bilangin doang gitu loh. Selanjutnya ada pertanyaan, Kak, beli paintnya di mana? Jadi ini aku dapat satu kit. Ini paint by number kit dari Painted by You. Nah, di situ tuh ada berbagai macam model juga. Kalian bisa langsung cek Instagramnya. Pertanyaan selanjutnya adalah asal usul Kelstaff. Oke, jadi Kelstaff adalah akun jualan aku. Aku jualan akrilik itu. Awalnya tuh karena aku lagi dekorasi kamar, terus aku kepikiran buat bikin DIY. Jadi aku kayak nulis gitu di atasnya akrilik. Terus aku mikir gini,
Lah kan aku suka nulis, kenapa aku nggak jual aja ke orang-orang? Terus orang-orang juga pada reply gitu, kak jual aja jual aja. Akhirnya aku jual deh, gitu ceritanya. Pertanyaan selanjutnya, suka ada kendala nggak sih kak kalau mau buat video? Jawabannya adalah banyak banget. Yang pertama adalah adik aku tuh berisik banget, mereka tuh suka teriak-teriak. Itu adalah alasan kenapa aku selalu dubbing. Aku nggak pernah bikin video langsung ngomong gitu, kecuali aku bikinnya tengah malam di kamar. Karena kalau misalnya aku langsung ngomong gitu, mereka selalu teriak-teriak nggak jelas, terus kayak nyetel TV kenceng banget, pokoknya nggak banget kalau misalnya aku langsung ngomong di video. Terus aku kendala selanjutnya adalah suka mepet karena banyak yang harus aku kerjakan. Jadi kalau mepet tuh otomatis aku harus kerja lebih banyak gitu, karena kayak ngeditnya ngebut, terus bikin videonya ngebut, pokoknya serba kebut-kebutan lah. Dan terus kendalanya sih ya itu doang ya, mungkin kemalasanku sih. Cuman kalau males itu masih bisa diatasi lah. Cuman kalau adik-adik aku yang berisik itu nggak mungkin disuruh diem, karena mereka disuruh diem tuh cuma bisa 5 detik doang, habis itu teriak-teriak lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu suka duka menjadi studygram atau suka duka terjun ke dunia studygram. Oke, aku akan ngomongin sukanya dulu. Yang pertama adalah banyak ketemu teman-teman baru. Kita bisa ketemu teman-teman online dari kota-kota yang berbeda, dari luar pulau, luar provinsi, bahkan ada teman satu kota yang sebelumnya kita nggak tahu, terus kita jadi kenal bahkan sampai ke dunia nyata. Yang kedua, pastinya terdorong motivasi untuk belajar. Tahu nggak sih, anak studygram tuh rajin-rajin banget. Jadi mau nggak mau kita kayak, aduh mereka rajin banget, kita pasti harus rajin nih kayak mereka, kita nggak boleh males-malesan. Dan selanjutnya yaitu ada pengalaman baru. Ini menarik banget sih, karena kalau kita ikut studygram, maksudnya kita sebagai komunitas studygram itu, kita bisa aja diundang untuk ikut workshop, terus bikin IG live, bikin acara-acara yang sebelumnya itu kita nggak pernah rasain sebelumnya. Terus dengan ikut studygram, kita tuh juga jadi tahu etikanya gimana kalau kita ngomong sama klien, terus gimana rasanya kerja sama brand-brand besar, dan gimana caranya ngomong sama company-company yang udah besar gitu. Karena sebelumnya itu aku belum tahu gimana sih rasanya kerja sama orang lain, apalagi sama brand-brand gitu. Kalau dukanya buat aku sih, privacy ini kadang suka ikut terganggu. Kayak banyak followers aku yang mulai follow personal account aku, tapi itu dulu. Sekarang aku udah nggak terlalu masalahin kalau mereka follow personal account aku, karena aku sekarang sudah membuka personal account aku untuk umum, jadi siapapun boleh follow. Dan ini sih teman aku itu, sahabat aku itu ada yang kayak di DM gitu, kayak ini Akila Raina Kelstadi ya. Terus mereka, dia tuh kayak bukan bukan ini temennya. Jadi aku ngerasa kasihan gitu sama teman aku karena privasinya terganggu, jadi kayak nggak enak gitu. Terus yang kedua, dikata-katain, yang dikatain medok lah, yang dikatain kayak gini kayak gini kayak gitu. Terus ada lagi nih, ada yang bilang kalau hidup aku tuh selalu enak. Padahal ya enggak, karena di sosial media tuh kita cuma nunjukin yang enak-enak aja. Nggak mungkin aku share keburukan-keburukan aku di sosial media gitu. Jadi please jangan anggap hidup aku tuh 100% enak, karena setiap orang tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Akhirnya aku selesai juga. Ini aku sudah sampai ngasih details. Ini adalah hasilnya. Aku suka banget sama hasilnya. Ini tuh cukup rumit, tapi aku masih bisa menyelesaikannya dengan baik menurut aku sih. Ya, ini bisa kalian gunakan untuk pajangan. Buat kalian yang tertarik dan kalian yang mau model yang lain, kalian bisa langsung cek Instagramnya di Painted by You. Dan yang terakhir, ini tuh kualitasnya nggak kaleng-kaleng sama sekali. Jadi kalian nggak bakal rugi kalau coba. Kalian bisa langsung klik link di description box. Bye-bye. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye.